Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang baik dan selamat datang juga bagi kalian yang baru mampir ke channel aku. Scroll-scroll video di channel aku, dan kalau kalian merasa channel aku bermanfaat, jangan lupa di subscribe. Oke teman-teman semua, video kali ini aku akan sharing ke kalian tentang latihan soal SKD khususnya di jenis soal TIU. Nah, kalau kalian masih ingat di video sebelumnya aku sudah menjelaskan bahwa jenis soal TIU itu ada 3, yaitu kemampuan verbal, kemampuan numerik, dan kemampuan figural. Di video sebelumnya juga aku sudah banyak membahas soal tentang kemampuan verbal, yaitu ada analogi, silogisme, dan juga analitis. Nah, di video kali ini teman-teman, aku akan sharing ke kalian tentang latihan soal numerik khususnya di jenis soal berhitung. Nah, kalau mungkin ada dari kalian yang merasa bahwa kemampuan berhitungnya kurang, atau mungkin ada yang masih malas nih belajar hitung-hitungannya ntar-ntar aja, takutnya ribet, takutnya nggak bisa, takutnya susah. Nah, kalian mesti nonton video ini sampai habis, karena di video ini aku akan sharing ke kalian bagaimana cara menyelesaikan soal-soal berhitung dengan cara yang cepat dan mudah. Seperti yang kita tahu sebelumnya bahwa soal TIU itu mempunyai passing grade 80 dengan total soal yaitu 35 soal. Jadi minimal kalian harus menjawab soal-soal TIU dengan benar itu sebanyak 16 soal. Itu minimal supaya kalian bisa memenuhi ambang batas atau passing grade. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke pembahasan soalnya. Tonton ini sampai habis ya. Enjoy this! Oke, kita coba untuk mulai mengerjakan soal yang nomor pertama. Jadi, kalau mau mengerjakan soal seperti ini, kita bisa pakai persamaan yang seperti ini. Ini sama dengan A ya, ini kita anggap A, sedangkan ini adalah B. Persamaan yang bisa dipakai adalah A pangkat 2 minus B pangkat 2. Oke, nah cara mengerjakannya adalah A plus B dikali A min B. Kita tinggal substitusikan aja. Ini 132 plus 32 dikali 132 min 32. Oke, ini kita jumlahkan jadi 164 dikali 100. Maka jawabannya adalah 16.400. Di soal adalah yang B. Gampang kan? Oke, soal selanjutnya, berapakah nilai dari akar 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 7 kali 2 pangkat 4? Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita harus mengingat-ingat lagi tentang persamaan aljabar. Jadi, ada persamaan yang seperti ini ya. A pangkat N akar M sama dengan A N per M. Cara menyelesaikannya seperti ini ya. Lalu ada persamaan lagi seperti ini. X pangkat A dikali X pangkat B dikali X pangkat C. Ini sama dengan XA plus B plus C. Nah, ini adalah persamaan dan juga cara penyelesaiannya. Nah, untuk soal seperti ini kita bisa pakai nih salah satunya ya. Ini jawabannya, cara mengerjakannya. Soal ini bisa kita translate seperti ini. Akar 2 pangkat 5 plus pangkat 7 plus pangkat 4. Nah, maka kita hitung nih. Ini kan hasilnya 2 pangkat 16 ya. Nah, lalu ini kan ada 2 akar ya. Nah, ini bisa kita ganti seperti ini teman-teman. Dikali pangkat 1/4. Karena ini ada 2 akar ya, jadi 4. Kalau misalkan akarnya ada 1, berarti ini 1/2 gitu. Nah, ini pangkatnya bisa kita coret. Jadi sama dengan 2
pangkat 4. 2 pangkat 4 adalah 16. Maka jawabannya adalah yang B. Gampang ya? Oke, next. Ya, soal selanjutnya, jika X adalah 19 dan Y adalah 17, maka nilai dari X pangkat 3 dikurangi 3X pangkat 2Y plus 3XY kuadrat dikurangi Y pangkat 3 adalah, nah kita mulai berhitung cara cepatnya ya. Jadi kalian nggak usah masukin nomor nilai dari X ini 19 dan Y 17, kelamaan, nanti waktunya habis. Maka kita cari cara cepatnya. Cara cepatnya itu seperti ini. Kita bisa pakai persamaan X min Y pangkat 3. Nah, persamaan ini itu bisa kita sederhanakan sesederhana ini. Nah, dari sini kita bisa langsung masukkan aja. Nilai dari X adalah 19, sedangkan Y adalah 17 di pangkat 3. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi deh jawabannya adalah A. Cepet banget kan? Oke, next. Oke, soal selanjutnya, 15% dari 300 itu sama dengan berapa persennya dari 90? Nah, ini gampang banget teman-teman. Kita bisa menjawab seperti ini. Jadi 15% dari 300 berarti dikali 300 sama dengan berapa persen? Berarti kita tulis aja seperti ini ya, P persen kali 90. Nah, ini dari persamaan ini kita bisa coret persentasenya dulu. Kita coret, lalu 90 bagi 30 bisa kita coret. Jadi ini 3, ini 1, sedangkan ini 3. Oke, nah selanjutnya 15 dikali 10, ini adalah 150. Sama dengan 3P, maka P-nya nilainya adalah 50. Maka jawabannya berapa persen dari 90? Berarti P-nya tadi adalah 50%. Jawabannya adalah yang D. Ya. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya, P per 4 ditambah 2P per 9 sama dengan 17A per 36. Maka nilai A adalah berapa? Ini makin gampang lagi ya teman-teman. Jawabnya tuh seperti ini. Kita samakan dulu persamaan dari ini. Kita samakan penyebutnya ya. 4 sama 9 kita samakan 36. Oke. 36 bagi 4, 9. 9 kali P sama dengan 9P. Oke, 36 bagi 9, 4 dikali 2P sama dengan 8P, sama dengan 17A per 36. Oke, dari sini kita bisa coret nih penyebutnya, jadi per satu semua kan, sehingga kita bisa langsung jumlahkan 9P dengan 8P, yaitu 17P sama dengan 17A. Nah, 17-nya bisa kita coret sehingga P sama dengan A. Maka jika kita hubungkan dengan soal, maka nilai A itu adalah P. Nah, jawabannya adalah yang A. Gampang banget ya. Oke, next. Oke, soal selanjutnya. Berapakah hasil dari 6 pangkat 5 plus 6 pangkat 5? Ini jumlah dari 6 pangkat 5-nya ini ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk menjawab soal ini, kita tidak usah mengerjakan secara manual. Kita cukup mengingat saja salah satu sifat dari aljabar, itu kita tulis aja di sini ya. Sifat yang pertama itu A pangkat N dikali A pangkat M itu sama dengan AN plus M. Oke. Sifat yang kedua itu A plus A plus A plus titik-titik plus A lagi gitu ya. Nah, ini cara mengerjakannya adalah cukup dikalikan jumlah dari A tersebut dikali nilai dari A. N kali A gitu ya. Oke. Nah, kita bisa coba menjawab soalnya. Jadi, ini jumlahnya ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka N kali A itu sama dengan 6 dikali
6 pangkat 5. Jadi ini satu kesatuan ya, ini A gitu. Jadi N kali A-nya 6 kali 6 pangkat 5. Karena ini adalah merupakan pangkat 1 sama dengan pangkat 1, jadi 6 pangkat 1 ditambah 5 sama dengan 6 pangkat 6. Oke, kita bisa dapat jawabannya nih. Jawabannya adalah yang B. Gampang banget. Oke, next. Oke, kita coba jawab soal selanjutnya. Nilai dari akar 3 kali 2 dari 64 pangkat 2 plus 3 adalah, nah cara cepatnya itu seperti ini. Soal ini bisa kita translate jadi kayak gini nih. Akar dari A pangkat N plus M, ini akarnya M plus N. Oke. Nah, sama ya seperti ini. Yang ini M kali N, yang di dalam akar tuh N plus M, oke? Nah, sama dengan akar M dari A dikali akar N dari A. Kita bisa coba masukkan di sini angkanya 64. Jadi ini sebagai N, ini sebagai M, ini sebagai M, ini sebagai N. Oke, bisa dipahami ya. Kita bisa masukkan angka N-nya ini berapa? Yaitu 2 plus 3. Sedangkan M kali N adalah 3 dikali 2. Sama dengan akar 3 dari M atau 3 akar 3 dari 64 dikali akar 2 dari 64. Nah, akar 3 dari 64 adalah 8, akar 2 dari 64 akar 3 dari 64 itu 4 ya. 4, akar 2 dari 64 adalah 8. Hasilnya adalah 32. Maka jawabannya adalah yang A. Selesai. Next. Selanjutnya, jika B pangkat 2M sama dengan 5, maka nilai dari B min 4M adalah, nah jika kalian menemui soal seperti ini, cara cepatnya itu seperti ini ya. B pangkat 2M itu kan sama dengan 5 nih. Sedangkan soalnya adalah B min 4 pangkat M. Nah ini bisa kita ubah seperti ini. 1 per B pangkat 4M untuk menghilangkan minusnya ini ya. Nah, dan ini bisa kita uraikan lagi jadi 1 per B pangkat 2M kali 2 nih. Nah, bisa kita tulis lagi 1 per B pangkat 2M dikali 2 nih. Nah, kita sudah menemukan kalau B pangkat 2M itu sebenarnya 5 ya. Jadi kita bisa tuliskan juga seperti ini. 5 pangkat 2. Jadi hasilnya adalah 1 per 25. Udah deh, kita bisa langsung jawab yang B jawabannya ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, jika M sama dengan 0,729729729, maka nilai M adalah berapa? Nah, teman-teman, kalau kalian menemui soal seperti ini, kalian cukup mengingat saja rumus cepatnya itu seperti ini nih. Nah, jika ada soal 0,PPP, ini titik-titik ya, anggap aja ini 0,2222 gitu. Nah, itu kalian tinggal hitung aja, rumusnya adalah P plus 9. Jadi misalkan ini adalah 0,222 gitu ya. Nah, cara cepatnya adalah P per 9 berarti 2 per 9 gitu aja. Nah, jika misalkan ada lebih dari satu angka gitu ya, AP, misalkan ini 0,23 gitu ya. Nah, cara cepatnya untuk menghitung itu cukup seperti ini, AP plus 99. Jadi 23
per 99 gitu ya. Nah, apabila misalkan terdapat lebih dari 2 angka gitu ya, misalkan ini APR, misalkan 0,234 gitu misalkan. Nah, cara cepatnya cukup seperti ini teman-teman. APR per 999. Nah, dari soal ini kita bisa coba nih masukkan. Jadi ini kan ada 3 jenis angka ya, 729. Maka cara cepatnya cukup seperti ini teman-teman. M sama dengan, kita tulis dulu ya, 729, 729, 729. Ini sama dengan 729 per 999. Ini kalian nggak usah bingung, kalian tinggal menyederhanakan saja angkanya. Jadi angka yang habis dibagi 729 dan 999 itu berarti kita bisa bagi dengan 9 ya. 729 bagi 9 itu adalah 81, 999 bagi 9 adalah 111. Dari sini kita bisa menyederhanakan lagi, yaitu dibagi dengan 3. 81 bagi 3 masih ada 27, 111 bagi 3 masih ada 37. Nah, dari sini kita bisa udah ada jawabannya ya di pilihannya, yaitu yang E. Nah, gampang banget kan teman-teman? Oke, go to the next question. Oke, pertanyaan selanjutnya. Akar dari 81 per 25 dikali 1 per 7 kali 49 per 9 dibagi 7 adalah berapa? Nah, ini sebenarnya kita bisa menyelesaikan soal ini dengan perhitungan sederhana aja ya. Jadi kita bisa tulis lagi di sini akar dari 81 per 25 kali 1 per 7 kali 49 per 9 dibagi 7. Nah, dibagi 7 ini kan sama dengan dibagi 7 per 1. Kita balik aja langsung ya. Jadi dikali 1 per 7. Nah, ini bisa kita coret-coret aja. 81 dengan 9 ini adalah 9. 49 dengan 7 ini adalah 7. 7 bisa kita coret dengan ini. Jadi habis ya. Oke, tinggal angka 9 dengan 25. Langsung aja deh kita hitung 9 per 25. Akar dari 9 per 25 adalah 3 per 5. Oke, gampang. Jawabannya adalah yang B. Oke. Next question. Oke, pertanyaan selanjutnya. Jika diketahui A adalah 5, B adalah 3, C adalah akar dari A kuadrat plus B kuadrat per A min B, maka nilai dari ABC adalah Nah, karena nilai A dan B sudah diketahui, maka kita tinggal mencari nilai dari C. Kita tulis lagi di sini, A pangkat 2 plus B pangkat 2 per A min B. Nah, ini berarti nilai A adalah 5, berarti 5 kali 5 pangkat 2 itu 25, plus B pangkat 2, 3 pangkat 2 itu adalah 9, oke? A dikurangi B, 5 kurangi 3, 2, oke? Akar dari 25 adalah 5 plus 9, jadi adalah 14 per 2 sama dengan 7. Ini masih nilai dari C ya teman-teman, jangan buru-buru jawab di pilihan jawabannya itu yang C ya. Jangan lupa ini masih nilai dari C. Yang ditanyakan adalah nilai dari ABC. Maka nilai dari ABC itu sama dengan 5 kali 3 dikali 7. Jawabannya adalah 105. Yang A, oke? Dan gampang ya. Oke, next. Oke, pertanyaan selanjutnya, nilai dari 56,34 pangkat 2 dikurangi 43,66 pangkat 2 sama dengan berapa? Nah, kalau kalian menemukan soal seperti ini, kalian tidak perlu menghitungnya secara manual, ada cara cepat, sama dengan pertanyaan yang sebelumnya tadi ya. Kalau misalkan menemui soal seperti ini, kita bisa translate ke persamaan aljabar, yaitu A pangkat 2 min B pangkat 2. Ini cara mengerjakannya adalah A plus B dikali A min B. Nah, kita tinggal masukkan aja. Ini kita anggap sebagai A, ini kita anggap sebagai B. Jadi 56,34 plus 43,66 dikali
56,34 dikurangi 43,66. Ini ditambah dengan ini, hasilnya adalah 100 ya. Dikali ini dikurangi ini 12,68. Maka jawabannya adalah 1268. Jawabannya adalah yang A. Udah deh, selesai. Oke? Ngerti ya? Next question. Oke, soal selanjutnya 1/3 dikali akar dari 12, akar dari 16, akar dari 9, akar dari 81 itu nilainya berapa? Nah, kalau kalian menemui soal seperti ini untuk mengerjakan soal ini memang agak ribet ya, tapi insya Allah ini adalah yang paling cepat. Jika menemui soal seperti ini, itu cara mengerjakannya kayak gini nih. Kita mulai dari yang paling ujung, yaitu 81. Akar dari 81 itu berapa sih? Akar dari 81 itu kan 9 ya. Nah, 9 ini dikalikan dengan 9 yang ini. Jadi, akar 81 kan masih dalam bentuk akar ya. Oke. Nah, akar dari 81 ini berapa? 9. Nah, 9 dikalikan lagi nih dengan sebelahnya, 16. 9 dikali 16 itu adalah akar 144. Masih dalam bentuk akar ya. Akarnya jangan dihilangin dulu. Nah, hasil dari akar 144 ini berapa? Yaitu 12. Nah, 12 ini dikalikan lagi sama sebelahnya. Jadi, akar dari 144. Nah, sampai di sini udah selesai. Nah, akar dari 144 itu adalah 12. Ini hasil akhirnya ya. Jadi, kesimpulannya diperoleh 1/3 dikali 12. Hasil akhirnya ya di sini ya. Maka hasilnya adalah 4. Nah, udah gini cepet kan? Insya Allah ini adalah cara yang paling cepat. Ini adalah jawabannya yang C, 4. Selesai deh. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Nilai dari 1 dikurangi 1/1 dikurangi 1/1 plus 1. Oke. Mungkin kalau dilihat dari angkanya sederhana ya, angka 1 gitu kan. Tapi untuk cara pengerjaannya mungkin agak sedikit ribet. Nah, cara mengerjakannya itu seperti ini. Kita tulis di sini. Langsung aja ya, 1 dikurangi 1/1 minus 1/2 gini ya. Oke. Sama dengan 1 dikurangi 1/1 minus 1 minus setengah. 1 dikurangi setengah itu setengah ya. Oke, setengah. Jadi kita bisa hitung seperti ini. Kalau misalkan kita mau mengalihkan ke atas, penyebutnya berarti di atas ya. Jadi 1 dikali 2/1 sama dengan 1 dikurangi 2. Hasilnya adalah minus 1. Udah deh, gampang, jawabannya adalah yang B. Right? Next question. Oke, ini adalah pertanyaan pamungkas ya. Ini yang terakhir. Kita hitung. Diketahui P per Q sama dengan 2/3. R per Q sama dengan 5/6. Maka nilai R dan P adalah, tujuannya kita harus mengetahui dulu nilai dari R itu berapa, nilai dari P itu berapa. Untuk mengerjakan soal seperti ini, cara cepatnya adalah kita samakan dulu penyebutnya ya. Kita samakan dulu penyebutnya dari P per Q dan R per Q. Jadi kalau P per Q kan 2/3, sedangkan R per Q itu kan 5/6 ya. Nah, kita samakan nih penyebutnya 3 sama 6. Kita samakan dulu penyebutnya P per Q supaya bisa sama penyebutnya jadi 6. Maka P per Q 2/3 nih. Nah, penyebutnya dikali berapa supaya bisa jadi 6? Yaitu dikalikan dengan 2. Yang atas juga dikalikan dengan 2. Nah, ini caranya menyamakan penyebut. Hasilnya adalah 4/6. Oke. R dan Q dan P dan Q itu sudah sama penyebutnya.
Maka nilai P itu adalah 4. Nilai Q itu adalah 6. Sedangkan nilai R itu sudah diketahui yaitu 5. Nah, di sini bisa dipahami ya. Nilai P dari mana, Q dari mana, R dari mana. Karena kita sudah menghitung dengan menyamakan penyebutnya. Oke? Maka yang ditanya adalah R dan P itu berapa? Kita bisa langsung substitusikan nilai R itu 5, P adalah 4, 5/4. Jawabannya adalah yang D. Oke, gampang ya teman-teman. Bisa dipahami dulu. Semua cara yang aku kasih itu merupakan cara yang paling cepat ya, supaya kalian bisa mengefisiensikan waktu menghitung kalian sehingga bisa menjawab dengan cepat dan tepat. Tapi jangan lupa dibutuhkan dengan ketelitian dan konsentrasi supaya kalian bisa menjawabnya dengan baik dan benar. Oke? Nah teman-teman, itu dia tadi pembahasan soal-soal mengenai kemampuan numerik khususnya di latihan soal berhitung. Semoga video tadi itu bisa membantu kalian untuk memecahkan soal-soal berhitung dengan cara yang cepat dan tepat, sehingga kalian bisa mengefisiensi waktu untuk mengerjakan soal-soal SKD tanpa kekurangan waktu. Nah, kalau misalkan kalian punya jawaban tersendiri yang mungkin merasa jawaban kalian lebih mudah, lebih cepat, kalian bisa loh sharing di kolom komentar supaya kita bisa belajar bareng-bareng juga. Di video-video selanjutnya nanti aku akan melanjutkan lagi soal-soal yang sering keluar di tes TIU SKD CPNS khususnya di kemampuan numerik. Selain berhitung di tes kemampuan numerik ini nanti ada juga soal tentang deret angka, lalu perbandingan kuantitatif, juga soal cerita. So, kalian pantengin terus channel aku. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video dari aku seputar CPNS. See you on the next video teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.